Shalom. Rumah doa itu adalah purpose bagi umat Tuhan. Tidak berbicara tentang bangunan. Bethel sendiri artinya rumah Allah. The house of Elohim, Beth Elohim. Di dalam firman Tuhan kita melihat bagaimana Tuhan Yesus pada waktu masuk ke bait Allah. 2 kali dia membersihkan bait Allah itu. Apa yang terjadi selama Corona pandemi yang saya beri nama Corona Akademi ini? Yaitu penyucian, pembenaran, pembersihan. Dalam Yohanes pasal kedua, pertama kali Yesus masuk ke Yerusalem. Dari mana kita tahu bahwa dia disalibkan usia 33. Sebab 3 kali dia masuk Yerusalem. Dan secara khusus membersihkan bait Allah. Dalam Yohanes pasal yang kedua ditunjukkan Yesus membuat cambuk dari tali kecil. Ini tidak untuk menghukum, ini untuk mendidik. Banyak orang tidak bisa melihat bahwa Allah itu Bapa yang mendidik. Dia mengharapkan dia jadi sugar daddy yang cuma memberi hadiah seperti Santa Claus. Dia membuat cambuk lalu mengusir mereka semua dari bait suci. Ya, dia berkata bahwa ini rumah Bapakku, kamu jadikan mall. Kita harus tahu bagaimana orang menyebut bait Allah pada zaman itu adalah mall daripada Hanas. Hanas mertuanya Kayafas. Dan dia adalah imam besar bayangan. Oh, mereka dapat uang banyak sekali. Hari ini secara menyedihkan memang banyak rumahnya Tuhan itu jadi apa? Jadi pasar, saudara. Ada seorang teman kita, saya tidak usah sebut di mana. Maka saudaraku, gedung gerejanya yang sangat bagus itu seperti pasar. Ya. Dan dia mengajarkan pada jemaatnya, kamu harus membeli ini, membeli itu supaya doamu dijawab. Tuhan benci hal semacam itu. Bukan untuk rumah untuk berjualan. Saya ditanya orang, kamu ini kurang kreatif katanya. Karena kebanyakan orang punya profit center. Ya, saya bilang saya bukan prophet. Sebab saya non-profit organization. Tidak cari untung. Tapi untuk memuliakan Tuhan. Yang kedua, Yesus masuk ke bait Allah, Matius 21. Dan itu yang terakhir dia masuk ke Yerusalem. Ya. Yesus masuk ke bait Allah, mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Saya rindu kadang-kadang ada gambar Yesus bukan cuma menggendong domba, tapi Yesus dengan cambuk. Selama Corona Akademi ini, apa yang mau kita banggakan? Keuangan habis, penghasilan berkurang, dan banyak meja-meja sedang dijungkir balikkan Tuhan. Bangku-bangku pedagang merpati, Roh Kudus memang bukan merpati, itu gambaran saja. Memperdagangkan pengurapan. Kalau sekarang banyak sekali yaitu kritik ataupun hujatan lah. Kepada orang yang cuma mengajarkan kemakmuran. Saya kira ada kebenarannya saudara ya. Dan firman Allah menunjukkan di sini, rumahku disebut rumah doa. Kalau tadi di dalam Yohanes 2, rumah Bapakku. Sekarang dia lebih menyatakan diri, rumahku. Sebab kita harus tahu bahwa kota Yerusalem itu adalah kota raja besar. The city of the great king. Dibangun untuk siapa? Untuk Mesias. Yesus tidak pernah masuk ke dalam bait Allah, dia membersihkan halaman bait Allah. Sebab saat itu dia harus taat kepada peraturan. Ya. Nah, kita lihat di sini, kamu jadikannya sarang penyamun. Kalau copet perlu ada keterampilan. Kalau maling perlu juga beberapa kecakapan. Nunggu orang tidur dulu, caranya masuk. Tapi kalau rampok dengan kekerasan. Sedikit gambaran mungkin itu seperti
waktu kemah Tuhan ada di Silo. Dan waktu itu Eli jadi imam besar. Kedua putranya Hofni dan Pinehas. Hofni itu artinya tukang pukul. Anaknya pendeta. Anaknya imam besar. Namanya tukang pukul. Dan mereka mengambil dengan paksa. Bahkan korban itu belum diberikan pada Tuhan, diambil dulu. Sebab itu mereka mati pada waktu yang bersamaan. Dan keturunannya ada yang namanya Ikabod, artinya kemuliaan Tuhan telah meninggalkan. Dan mereka cuma jadi imam sepotong roti. Mari kita belajar dari firman Tuhan. Bahwa apa yang kita hadapi hari-hari ini adalah merelakan diri untuk dibersihkan oleh Tuhan. Dan setelah itu akan terjadi revival. Setelah dibersihkan oleh Yesus. Ayat 14. Datanglah orang buta dan orang timpang ke dalam bait Allah itu. Dan mereka disembuhkannya. Into the temple. Saya harus tahu ada peraturan. Orang buta, orang timpang tidak boleh masuk ke halaman bait Allah. Saya masih ingat tentang seorang timpang dari sejak lahirnya, lumpuh sejak lahirnya, disembuhkan di gerbang indah, di luar. Tapi Yesus mengizinkan orang buta dan orang lumpuh datang kepadanya. I was blind, but now I see. Saya dulu tidak bisa lihat kebaikan Tuhan, kebaikan istri saya, kemurahan teman-teman saya. I was blind. Tapi Yesus menyembuhkan kebutaan saya. Saya dulu juga timpang. Timpang dalam arti kata jalan hidup saya tidak benar. Tuhan sembuhkan saya. Revival ada di depan. Tetapi nomor satu pembersihan terlebih dahulu. Firman Allah menunjukkan bagaimana degradasi pada zaman itu. Dalam Yohanes pasal 2 ayat 13 dikatakan Jewish Passover. Saudara, Pesak itu Pesaknya Tuhan. The Lord's Passover. Tapi ini Paskah Yahudi. Jadi cuma jadi agama Yahudi. Apa itu yang kita ikuti? Jadi pertama-tama dia bilang my father's house. Tapi sekarang dia jelaskan my house. Bait Allah itu dibangun untuk menyembah. Dan waktu dia datang dalam rupa manusia, mereka tidak mengenali dia. Bahkan tokoh-tokoh agama memarahi dia. Saya dulu melihat bagaimana Yesus membersihkan bait Allah itu. Saya ditanya orang, wah lebih galak daripada seorang pejabat Indonesia yang terkenal galak. Dan pejabat itu berkata, saya belum membalikkan meja seperti Yesus katanya. Tetapi setelah kita mengenal Tuhan, ini adalah tindakan kasih daripada Tuhan. Karena bagi Anda yang mendengarkan apa yang saya sampaikan hari ini, kalau hari ini kita dididik, ingat firman Tuhan mengatakan, mana ada anak yang tidak pernah diajar oleh orang tuanya. Kita ini diajar untuk mendapat bagian dalam kekudusannya. Banyak orang cuma mau minta kemuliaannya. Jangan lupa, sebelum imamat rajani, 1 Petrus 2 ayat 9, ada 1 Petrus 2 ayat 5. Holy priesthood. Keimaman, imamat yang kudus. Jadi sekali lagi saya mengajak kita untuk melihat apa artinya rumah doa itu. Mari kita lihat sekarang 2 Tawarikh pasal ke-7. Mulai ayat yang ke-12. Tuhan menampakkan diri pada Salomo pada apa? Malam hari. Hari ini kan sepertinya malam hari ya. Malam hari berbicara kesukaran. Malam hari berbicara tentang oposisi. Malam hari mungkin menghadapi kelemahan, penyakit dan semuanya. Tapi Tuhan menampakkan diri pada Salomo selalu pada malam hari. Di waktu semua baik Tuhan berbisik. Tetapi pada waktu kita dalam kesesakan, Tuhan berseru kepada kita. Telah ku dengar doamu dan telah ku pilih tempat ini menjadi apa? Rumah persembahan. Tadi kita jelas rumah doa.
rumah Bapakku jadi rumah doa, bukan sebagai mall. Ya, di sana tempat berjualan itu emporium. Anda pernah lihat mall emporium? Artinya pasar. Dan yang kedua, dijadikan yaitu den of thieves, yaitu sarang atau gua penyamun. Ada seseorang suami tanya pada Tuhan, Tuhan, waktu pacaran istriku kayak malaikat Tuhan. Kenapa Tuhan sekarang dia kayak setan? Dan Tuhan menjawab, ketika aku menciptakan dia adalah malaikat. Kamu yang membuatnya jadi setan. Saya ingat tadi bagaimana Tuhan Yesus berkata, ya seharusnya jadi apa? Seharusnya menjadi rumah doa. Tapi dijadikan apa? Sarang penyamun. Kamu yang menjadikannya sarang penyamun. Dalam hidup saya harus jaga hati saya ini. Supaya tidak mencari popularitas, tidak mencari keuangan. Karena kalau kita benar semuanya datang sendiri. Tapi semua tekankan ayat 12 itu. Rumah persembahan. Nah ini salah terjemahan saudaraku. Bukan house of offering. But house of sacrifice. Apa sih bedanya offering dengan sacrifice? Saudaraku, bahasa aslinya Bet Sebah. Sebah itu dari mesbah, tempat untuk menyembelih. Altar, itu dari kata Latin tusia, tempat untuk menyembelih. Ada cerita lucu, cerita sekolah minggu. Yaitu ketika ayam berbicara dengan babi. Ayamnya bilang gini, Bi, kasihan tuh banyak manusia kelaparan. Karena corona ini loh, corona ini. Ayo kita berbuat sesuatu, kita mesti peduli pada kekurangan manusia, kasihan. Babi dasar telmi, telat mikir, dia bilang, sebab ditawarkan apa? Mari kita bikin yaitu telur mata sapi lapis ham. Tapi setelah beberapa lama babi berkata gini, waduh, enak situ ndak enak sini. Sebab apa? Kalau kamu memberikan telur itu persembahan. Nah kalau aku kasih ham kan aku harus disembelih katanya gitu. Ngerti ya sekarang ya? Tadi kita nyanyinya kan enak. You alone are holy. You alone are worthy. Give apa? Sacrifice of praise. Roma 12 menjelaskan apa yang harus kita korbankan. Bukan lembu. Tapi tubuh kita sebagai apa? Korban yang hidup. Nah ini salah juga terjemahan. Ini menurunkan standar. Sebab situ dituliskan yaitu persembahan yang hidup. Sebetulnya a living sacrifice. Give until it hurts. Memberi sampai sakit. Kalau belum sampai sakit artinya ya belum memberi korban, baru memberikan persembahan. Atau urunan. Karena itu di dalam kelompok kita dilarang memakai perkataan kolekte. Itu menghina Tuhan. Kolekte itu tahu. Kalau kita lihat komedi kera atau tanda bedes. Di Jawa namanya tanda bedes. Maka dia akan buka topinya dan minta saweran. Minta uang kecil. Nah itu kolekte. Tetapi umat Tuhan mempersembahkan tubuh. Jadi jangan takut dengan malam hari. Sampai kapan Tuhan menampakkan diri? Karena saya berani bilang setelah Corona Academy akan ada Corona Revival. Saya tidak omong besar, saya tahu siapa Tuhan kita. Setiap kali ada rumah dibersihkan, ada yang timpang, ada yang buta, ada yang tuli. Akan mendengar, akan melihat. Revival akan terjadi. Revival itu bukan cuma yaitu pencurahan Roh Kudus, itu outpouring. Atau kebangunan, awakening. Tetapi kebangunan bangsa. Saya percaya itu bisa terjadi di Indonesia. Pak Niko memberi namanya Pentakosta ketiga. Amerika mengatakan the third great awakening. Tapi saya percaya ini, Tuhan sedang membersihkan, sedang memisahkan gandum dengan alang-alang, memisahkan domba
dengan kambing. Mari kita baca selanjutnya. Bila mana? If aku menutup langit sehingga tidak ada hujan. Bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi. Dan bila mana aku melepaskan apa? Penyakit sampar. Biasanya untuk orang Mesir. Tapi ini diantara umatku. Kenapa? Karena umat Tuhan menyembah berhala. Karena umat Tuhan melawan Tuhan. Ada didikan daripada Tuhan. Apa ini peringatan dari Tuhan, Pak? Ya pasti toh. Toko-toko tutup. Dimakan belalang itu. Ya. Lalu sakit. Saudara, saya sebagai hamba Tuhan, tugas yang paling berat yang sukar sekali saya laksanakan adalah memobilisasi jemaat. Untuk doa, untuk melayani Tuhan. Tapi ketika ada corona, semua orang jadi berdoa, saudara. Ya. Orang Amerika sangat sekuler, tetapi ketika 911, World Trade Center ditabrak, direncanakan oleh 2 pesawat. Besoknya semua tempat kebaktian penuh. Semua. Saya mendengar di kota Manado, wali kota Manado itu menyuruh setiap tanggal 1. Semua tempat ibadah. Tidak peduli agama apa. Harus kebaktian. Saya kira ini hebat sekali. Ya. Firman Tuhan mengatakan bila mana. Tetapi if my people perjanjian lama ya cuma bangsa Israel. Tapi melalui Yesus Kristus kita menjadi umat Tuhan. Yang dipanggil dengan namamu kita dipanggil Kristen. Pengikut Kristus. Merendahkan diri dan berdoa. Perhatikan ini, berbalik dari apa? Jalan-jalannya yang jahat. Ini tidak bicara tentang orang di luar Tuhan loh. Umatku. Baru kemudian aku mendengar dari sorga. Mengampuni dosa mereka. Dan menyembuhkan negeri mereka. Tuhan mau menyembuhkan keluargamu. Memulihkan keadaanmu. Ada syaratnya. Semuanya bersyarat, saudara. Jadi saya berkata kepada semua saudara yang menyebut rumahnya rumah doa. Ada syaratnya. Pertama, yang didengar doanya itu umat Tuhan. Doa orang yang benar. Apabila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Ya, tapi doa orang benar. Saya pernah lihat suatu poster begitu. Dan tulisannya begini, doa yang benar. Bukan doa yang benar, doa orang benar. Bagaimana jadi orang benar? Merendahkan diri. Berdoa mencari wajah Tuhan dan berbalik. Kapan itu ada orang bersaksi, saya berbalik 360 derajat. Nah itu salah. Itu kembali pada jalan yang lama. Babi kembali kepada kubangannya. Dan anjing kembali pada muntahnya. Berbalik itu 180 derajat. Kapan itu ada seorang yang saya layani. Dan saya katakan kamu jangan berpaling kepada Tuhan. Berbalik. Sebab berpaling itu cuma menyesal. Tapi bukan bertobat. Menyesal dan bertobat is two different thing. Ketika mengkhianati Yesus, menyangkal Yesus. Yudas menyesal, tapi Petrus bertobat. Karena itu firman Tuhan mengatakan Tuhan berbicara pada Salomo di waktu malam. Mari umat Tuhan, siapapun yang mendengarkan apa yang saya sampaikan hari ini. Jangan takut dengan malam hari, jangan takut dengan kesukaran, kesulitan. Ya, saya ketemu dengan Tuhan di dalam malam hari dalam hidup saya. Waktu saya sakit, waktu saya pernah mengalami dideteksi kanker getah bening. Pada waktu saya dideteksi terkena virus yang dokternya nggak tahu virus apa. Juga demam berdarah dan sebagainya. Kesulitan apapun, lembah bayang-bayang maut. Percayalah, bayang-bayang tidak menyakitkan. Amin. Tapi semuanya untuk koreksi. Ingat apa yang saya sampaikan hari ini. Yesus membuat cambuk. Murid-muridnya heran ya. Disebutkan tali-tali kecil.
Saya percaya sabuk zaman dulu kan ya tali untuk mengikat jubah supaya tidak melorot ya. Jadi Yesus membuka sabuknya. Berapa banyak dari kita pernah dicambuk dengan sabuk dari papa kita saking nakalnya. Apa dia karena benci kita? Tidak. Dia justru karena sayang kita. Dia mau supaya kita benar. Dia mau supaya saya lurus. Dan ada firman Tuhan. Ajaran kepada anak muda akan menghilangkan kebodohan dari mereka. Saya masih ingat waktu saya masih remaja, belum 20 tahun. Itu banyak kebodohan yang saya lakukan. Banyak sekali. Dan papa saya tidak pakai sabuk, dia pernah tampar saya. Dan saya berterima kasih buat papa saya buat itu. Sebab pada waktu itu saya berkata, sebab waktu itu saya menjadi, lucu saudara, menjadi juara dansa. Ya, dulu ada soul dance di Surabaya, saya jadi juaranya. Pak, saya mau jadi ya happy-happy saja. Papa saya bilang masuk kamar. Saya dihajar, tidak untuk dibunuh. Tapi dia menampar saya sambil meneteskan air mata. Dan saya mendadak sadar. Saya menuntut ilmu, lulus jadi insinyur. Dan waktu di foto resmi, papa saya di samping saya bilang, Pak, kamsia Pak. Kamsia itu terima kasih. Bahasa Hokkien. Kamsia apa? Ditempeling loh Pak. Kalau enggak jadi insinyur hari ini, jadi gelandangan. Dia membuat cambuk dari tali dan mengusir mereka semua. Tidak untuk dibuang. Diterima kembali. Dan yang luar biasa saudaraku, firman Allah mengatakan, if my people. Jadi Tuhan itu tidak bekerja dengan autopilot. Jadi saya tidak setuju dengan hamba Tuhan mengatakan, kita tidak perlu mengaku dosa. Gimana sih? It's about relation with the living God. Kalau saya salah, saya datang pada istri saya, sorry sayang. Dan itu hal yang sukar diucapkan oleh seorang pria karena egonya. Saya pernah ditanya, Pak, Bapak ini penterjemah ya, saya lihat menerjemahkan banyak hamba-hamba Tuhan dari luar negeri berbahasa Inggris. Bahasa Inggris apa Pak yang paling sulit diucapkan? Saya katakan begini, yang paling sulit diucapkan adalah I'm sorry, I'm wrong. Sorry, aku salah. Aku salah mengerti, aku salah dan mengaku. That is the road to recovery. Itulah jalan menuju pemulihan. Merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan. Kita lihat David. Kenapa Tuhan berkenan pada David? Mazmur 51 itu adalah pengakuan dosa yang secara terbuka yang dinyanyikan di semua tempat di Israel, di rumah-rumah ibadah. Ya. Mau nyanyi apa, Bapak? Oh, lagu pengakuan dosanya Raja Daud. Saudaraku, itulah kerendahan hati, mengakui kesalahannya. Kepadamu saja aku telah berdosa. Engkau tidak pandang hina hati yang remuk ya Tuhan. Kasihani aku Tuhan. Aku sadar. Tidak ada yang baik padaku. Tetapi jangan ambil rohmu daripadaku. Saudara yang kasih Tuhan. Seringkali kita cuma membaca 2 Tawari 7:14. Kita mesti baca juga ayat ke-13 itu. Kalau kita saat ini mengalami dimakan belalang, ada penyakit sampar, Tuhan yang izinkan itu terjadi. Untuk membuat kita sadar, something wrong with me. Tetapi Tuhan memberikan jalan keluar. Mari kita lihat ayat 15. Firman Tuhan mengatakan 2 Tawari 7 ayat 15. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini. Supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan berada di situ sepanjang masa. Saudara mau mata Tuhan tertuju pada kita, pada keluarga kita? Mau? Ikuti jalan Tuhan tadi. Merendahkan hati. Sadar. Seperti David. Sayang sekali Salomo cuma sebentar. Baik itu sebentar saja.
Padahal waktu dia mendedikasikan bait Allah yang dia bangun secara spektakuler itu. Kemuliaan Tuhan memenuhi tempat itu. Tapi kemudian hatinya condong pada wanita-wanita asing. Yang mencondongkan hatinya daripada Tuhan. Dia melanggar semua perintah Tuhan. Tuhan berkata jangan banyak kuda. Dia pelihara kuda sebanyak-banyaknya. Bahkan dia menikahi putri daripada Firaun. Itu pernikahan politik. Tapi itu melanggar firman Allah. It's the way of compromise. Sekarang Tuhan berkata, sudah kukuduskan. Dan apabila engkau berseru, aku akan menjawab. Bukan tanganku kurang panjang untuk menolong engkau. Bukan telingaku ini kurang mendengar. Aku yang membuat telinga masa tidak mendengar kata Tuhan. Tapi yang melakukan pemisah antara aku dengan engkau adalah segala dosa dan kesalahanmu. Karena itu mari kita mawas diri, kita periksa diri. Jangan menyalahkan mertua, jangan nyalakan, apalagi nyalakan presiden. Periksa diri kita sendiri. Telah kupilih dan kukuduskan. Haleluya. Kalau kita baca ayat selanjutnya, nanti saya baca ayat 17 dan selanjutnya. Dia memberikan syarat. Kalau engkau hidup seperti David ayahmu, maka engkau tidak akan kekurangan seorang putra untuk melanjutkan kerajaanmu. Kita tahu dalam kehidupan Salomo, akhir hidupnya dia dikenal sebagai the foolish wise man. Aneh ya, wise man tapi foolish. Sebab dia membuat kuil-kuil untuk dewa Milkom. Ya, sesembahan orang Amon, orang Moab. Dan dari mana-mana kita tahu. Karena istrinya gitu banyak. Istrinya ada 700, gundi 300, pacar tak terhitung. Dan Tuhan merobek kerajaannya. Diserahkan pada seorang hambanya, itu Yerobeam bin Nebat. Karena itu kalau saya bicara rumah doa, saya tidak bicara gedung. Saya bicara tentang kehidupan saudara saya dan keluarga kita. Mari kita bersedia dibersihkan oleh Tuhan. Mau bertobat, mau meninggalkan hal-hal yang tidak berkenan. Dan kembali Tuhan berkata, setelah aku kuduskan, mataku akan tertuju dan telingaku akan mendengar. Saya masih ingat ada seorang adik kami, adik misan kami, didapatkan dia ada cancer dalam tubuhnya. Dan saya sebagai imam lah dalam keluarga besar kita, saya berkata mari semua saudara kita berpuasa. Kita cari wajah Tuhan. Dan kemudian kita berdoa untuk adik kita ini. Dia seorang dokter gigi tapi tidak praktek karena suaminya pengusaha yang diberkati Tuhan. Dan saudara, apa yang terjadi? Hasil daripada doa. Ketika kita periksa diri, kita minta ampun pada Tuhan. Dia dibawa untuk operasi di Tokyo. Dan apa yang saya terima adalah kabar luar biasa. Adik kandung saya yang sekarang ada di Amerika, namanya Linda, yang mengantar adik kita ini, namanya Yola. Dibawa ke Tokyo dan saya menerima telepon. Adik saya tidak bisa menahan diri dan menangis. Tapi kabarnya kabar bahagia. Ketika diperiksa, yaitu di Tokyo, apa yang terjadi? Cancer itu berubah jadi gumpalan darah. Tahu obatnya apa? Suruh jalan-jalan. Pas ada saudaraku, itu Expo Japan. Jadi mereka ke sana itu jalan-jalan saudara. How great is our God. Mau? Mataku tertuju dan telingaku mendengar. Jangan seperti orang Farisi itu malah menyalahkan Yesus. Karena pada saat itu anak-anak kecil memuji Yesus. Dan bilang Hosana bagi anak Daud. Mereka marah. Tidakkah kamu dengar? Kata Yesus, aku dengar. Aku tidak dengar kamu, aku dengar anak-anak ini. Kepolosan dan ketulusan diperhitungkan Tuhan. Ya, dari mulut bayi-bayi telah kuletakkan dasar kekuatan karena lawan. Mazmur pasal ke-8. Karena itu berikan sacrifice of praise kepada Tuhan. Kita nyanyi sekali lagi. As your glory fills this house. As your glory fills this house. As our hearts filled with praise.
And I will offer unto you, O my Lord, a sacrifice of praise. House of praise, house of sacrifice. You alone are holy. You alone are worthy. You deserve the glory. Jesus, you alone. Kau saja yang suci. Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih buat teguran-Mu ya Tuhan. Bukan cuma nasihat tapi teguran, bahkan hajaran. Apa yang kami alami hari-hari ini kami mengerti. Engkau sedang membersihkan rumah-Mu. Kenapa? Engkau akan segera datang kembali. Bersihkan hidup kami, keluarga kami, pelayanan kami. Supaya berkenan kepadamu. Terima kasih buat cambukan-Mu yang manis. Waktu diberikan memang tidak mendatangkan sukacita tapi duka cita. Tapi kemudian memberikan faedah. Supaya kami mendapat bagian dalam kekudusan-Mu. Terima kasih Tuhan Allahku. Engkau saja yang layak menerima persembahan. Kami mengerti. Rumah-Mu adalah rumah Bapa. Rumah doa bagi segala bangsa. The house of Messiah. Dan juga Tuhan, the house of sacrifice. Ajar kami meningkatkan ibadah kami bukan cuma memberikan offering. Apalagi kolektor. Tetapi sacrifice. Tapi lebih daripada itu. Hari ini kami persembahkan sekali lagi. Tubuh kami di atas mezbah ini. Dibakar dengan api yang kudus daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Allahku. Dan kami berdoa kiranya. Ketika kami memuji Engkau. Your glory will fill this place. This heart. Dalam nama Tuhan Yesus. Berkati semua saudara yang mendengarkan. Dan aku katakan. Kiranya. Kasih karunia dan rahmat. Dan damai sejahtera. Dari the Lord of Glory.